Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Farihatun Nisa dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai keluarga milenial. Selamat menonton. Oke, keluarga milenial. Apa sih keluarga milenial? Jadi, keluarga milenial itu merupakan keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu yang lahir pada tahun 1980 hingga 1997 atau seringkali disebut dengan generasi Y. Lalu, keluarga milenial ini hidup di era pembaruan teknologi dengan fasilitas informasi cepat dan mudah. Pola pikir keluarga milenial atau generasi Y dikatakan lebih visioner dan inovatif dengan melakukan terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan generasi Y lebih terbuka dan dapat menyikapi kritik untuk kemajuan. Jadi, keluarga milenial hidup dengan berbagai fasilitas teknologi yang seperti saat ini kita ketahui bersama, bahwasanya kita hidup dengan kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi, media sosial, dan lain-lain. Ya, untuk membangun keluarga diperlukan ilmu pengetahuan dan pendidikan berkeluarga untuk menghindari terjadinya pertengkaran, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, serta perceraian. Nah, seringkali pendidikan berkeluarga itu diabaikan. Bahkan seringkali terjadi karena hal sepele yang dibiarkan berlarut-larut dan menjadi besar. Untuk membangun keluarga sendiri, harusnya sudah memahami bahwasannya saling pengertian adalah hal penting dalam berkeluarga, agar keluarga menjadi harmonis. Lalu, pola asuh anak. Pola asuh anak sendiri ada 4. Yang pertama, otoriter, primitif, neglected, dan otoritatif. Pola asuh otoriter sendiri merupakan pola asuh yang menuntut anak dengan standar yang tinggi pada anak, tetapi tidak sesuai dengan dukungan yang diberikan orang tua terhadap kebutuhan anak. Orang tua bersifat tegas, menuntut anak bertanggung jawab, tidak mendengar pertanyaan atau pendapat anak. Lalu, pola asuh primitif. Pada pola asuh primitif, orang tua memberikan dukungan dan memenuhi permintaan anak secara berlebihan. Lalu, orang tua memberi semua permintaan anak, jarang memerintah anak, membiarkan tingkah laku anak buruk, dan kemudian akan menyebabkan anak menjadi manja, tidak dewasa, serta egois. Lalu yang ketiga, pola asuh neglected. Pola asuh neglected ini, orang tua cenderung membiarkan, tidak hadir, dan tidak berfungsi serta fokus pada kebutuhannya sendiri, dan mengabaikan anak. Orang tua dengan hal tersebut biasanya mengalami stres dan depresi, perceraian, sibuk, sehingga tidak memiliki banyak waktu kepada anak. Biasanya, orang tua dengan pola asuh tersebut akan memberikan tanggung jawab pengasuhan kepada orang lain. Jarang komunikasi, tidak mengetahui kebutuhan anak, tidak ikut serta dalam keputusan anak, dan hal tersebut menyebabkan anak menjadi jarang bersosialisasi dengan lingkungan, bahkan bisa kecanduan gadget. Lalu yang terakhir ada pola asuh otoritatif. Pola asuh otoritatif merupakan standar perilaku pada anak,
tetapi tetap memenuhi kebutuhan anak. Biasanya orang tua bersikap hangat namun tegas, memberi aturan sesuai perkembangan anak, menghargai sikap baik anak, berdiskusi, memberi sanksi jika diperlukan sesuai perkembangan anak. Lalu, apa sih pola asuh yang baik diterapkan pada anak? Kalau kalian termasuk pola asuh yang mana? Ya, pola asuh yang baik diterapkan yaitu pola asuh otoritatif. Lalu kemudian komunikasi efektif dalam keluarga. Komunikasi efektif dalam keluarga ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal melalui simbol kata atau kalimat untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud hati. Proses interaksi lisan yang efektif dapat dilakukan dalam keluarga seperti pada saat kumpul, bersantai bersama, bercengkrama, dan interaksi langsung akan berdampak pada semakin eratnya hubungan antar anggota keluarga. Setiap anggota keluarga dapat menceritakan kegiatan yang telah mereka kerjakan atau menceritakan ide dan juga harapan-harapan. Mungkin juga hanya sekedar bersenda gurau melepaskan penat setelah melakukan aktivitas, atau pada saat itu orang tua dapat menyampaikan pesan berupa nilai-nilai yang baik yang hendaknya diyakini dan dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga. Lalu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi tanpa menggunakan bahasa verbal. Biasanya mampu menyampaikan pesan atau informasi yang dapat tidak diucapkan secara lisan atau tulisan, seperti kontak mata, ekspresi wajah, nada suara, gerak tubuh, serta postur. Kemudian, masalah dalam keluarga. Salah satu masalah yang sering dialami oleh keluarga milenial yaitu terkait dengan merawat anak apabila kedua orang tua sama-sama bekerja. Lalu, bagaimana apabila orang tua sama-sama bekerja? Apakah anak diberikan gadget? Apakah itu merupakan suatu solusi? Ya, memberikan gadget kepada anak bukanlah solusi terbaik apabila orang tua sama-sama bekerja. Lalu, apa solusinya? Yang pertama, memilih. Orang tua bisa memilih siapa yang akan mengasuh anak ketika sama-sama bekerja dengan selektif dan cari tahu latar belakangnya. Kemudian yang kedua, mengawasi. Pengasuh harus tetap diawasi dan meluangkan waktu untuk turun langsung mengurus anak. Lalu merencanakan. Orang tua membuat perencanaan, merinci kebutuhan, kegiatan anak, serta planning anak ke depannya seperti apa. Kemudian merawat. Merawat anak seperti tanggung jawab orang tua, berkomunikasi, melakukan aktivitas, dan orang tua harus peka melihat fisik dan sikap anak serta perkembangannya. Lalu menjalin hubungan. Menjalin hubungan sangat diperlukan untuk anak. Seringkali rasa malas menjadi ancaman terbesar hubungan orang tua dan anak. Ya, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.